ini masih ada, ini emasnya masih kokoh banget ya, kuat banget emasnya ya. Ini kalau beli di Hong Kong, beli dikirim ke Hong Kong, ini di Indo pun bisa dijual. Ini berbentuk kalung ya, kelihatan nggak guys? Nggak kelihatan ya? Ini berbentuk kalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Di sini udah jam setengah 6 malam ya. Biasa kalau udah di rumah, orang di rumah ya bikin vlognya pasti di atas di kamar sendiri ya, nggak bisa di luar. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Nah, masih semangat tarik petir karena mungkin sebentar lagi akan open minded ya. Begitu Nicholas sudah warning di aplikasi kita juga udah tersedia ya, maksudnya perkataan Nicholas itu, janji dia itu akan bahwa di akhir tahun ini akan open network. Nah, di sini sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Dan saya alhamdulillah ya, sampai sekarang Sinar Channel masih tetap berjalan ya, walaupun masih transaksi ya untuk barang-barang ya kayak emas, terus kayak pokoknya barang-barang yang gede itu masih menggunakan fiat, terkecuali kalau misalkan ada produk, ada baju, terus ada beras, sembako kayak gitu, itu bisa transaksi menggunakan CoinPay, walaupun saya tidak beracuan dengan nilai DCP, yaitu nilainya hanya nilai harga kesepakatan ya. Kalau sepakat ya silakan transaksi, kalau enggak juga ya nggak jadi masalah. Di Sinar Collection itu tidak ada paksaan. Nah, di sini saya mau menjawab sebelumnya saya pesan buat teman-teman semua pioner dimanapun berada ya, jaga akun, jaga prasandi, jangan mau dibodohi, jangan mau diombang-ambing, jangan mau ditipu daya oleh orang-orang yang ingin bisa dibilang memperkaya diri sendiri ya, ingin menang sendiri, ingin mengikuti egonya sendiri ya. Nah, di sini kita harus jadilah pioner yang cerdas, jadilah pioner yang pintar. Kita berpikir selalu pakai logika, jangan terlalu berpikir dengan dengan ambisi ya gitu kan. Ambisi kita misalkan kan, wah kita pengen ini, setelah open minded akan seperti ini. Kita belum tentu ya, belum tahu setelah open minded itu apa yang akan terjadi. Terus kita pun gimana cara transaksinya gitu kan. Setelah open minded itu kita masih tetap, kalau saya pribadi ya, bukan kita itu ya masih sedikit seperti apa sih kalau nanti setelah open minded ini, CoinPay ini gitu. Saya belum bisa membayangkan setelah open minded ya. Setelah open minded itu saya belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Nah, andai kata pas open minded itu benar nilainya nilai GCP yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita ajukan untuk sekarang, proposal sekarang itu, andai kata Nicholas itu ya maksudnya menyetujui dengan nilai itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan bahagia? Apakah kita akan ada sedikit ketakutan? Apakah kita akan lebih parah lagi bingung untuk melakukannya, untuk menggunakannya? Karena apa? Karena satu koin aja udah banyak banget loh. Satu koin aja udah banyak banget uangnya gitu. Ya kan? Kalau emang benar nilai GCP, ya kita berdoa aja. Jadi saya harap berpikir santuy aja gitu. Jangan terlalu, bolehlah kita berangan-angan. Teruslah boleh kita juga memperjuangkan, tapi kan perjuangan itu belum tentu bisa berhasil pula. Kadang-kadang perjuangan itu kan ada gagalnya juga. Nah, kita harus berantisipasi di saat kita gagal, biar mental kita tetap kuat, biar mental kita tetap normal gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini saya mau klarifikasi tentang kemarin yang beli emas di saya, yang ini ya, yang kemarin udah nerima barangnya, ini pun masih ada ya, ini masih ada, ini emasnya masih kokoh banget ya, kuat banget emasnya ya. Ini kalau beli di Hong Kong, dikirim ke Hong Kong, ini di Indo pun bisa dijual. Ini berbentuk kalung ya, kelihatan nggak guys? Nggak kelihatan ya? Ini berbentuk kalung. Jadi kuat banget ya. Ini bagus, emasnya bagus banget ya. Ini emas Jawa Timur ya. Emas Jawa Timur ini ada satu lagi belum diambil karena beliau belum libur, mungkin nanti tanggal 14 sekalian dia udah pesan lagi, yaitu giwang ya. Jadi di sini klarifikasinya gini, banyak orang yang japri sama saya bahwa saya transaksi emas itu masih udah bisa menggunakan CoinPay.
buat teman-teman yang selalu bertanya, saya di sini sekali lagi klarifikasi yang kemarin, untuk produk-produk seperti emas, handphone, mebel, motor, mobil, terus elektronik itu masih menggunakan uang fiat ya, belum bisa menggunakan dengan koin Pi. Terkecuali ya, misalkan kalian punya koin itu 600 koin atau 100 koin atau 200 koin. Misalkan pengen transaksi di Sinar Collection itu emas agar bisa dijual lagi, bisa. Ya, cuma tergantung emasnya. 1 gram emas itu kan beda-beda. Ada yang 420, ada yang 600, ada yang 500, tinggal pilih kadar karat. Ya kan? Misalkan karatnya yang standar itu paling 420 atau 450. Nah, kalau 450 kita harga kesepakatan, misalkan ya udahlah 50 koin dengan 1 gram emas. Misalkan mau lagi misalkan 2 gram, udahlah 2 gram itu dengan 2 gram emas itu dengan 100 koin. Nah, kalau itu sepakat dengan itu, insya Allah kita siap. Ya, karena kita bukan berarti tidak mau transaksi dengan produk-produk yang besar, bukan. Karena mereka sekarang ini kan beracuan dengan nilai GCP, sedangkan saya pribadi, karena apa? Karena saya bertransaksi menggunakan uang pribadi saya, jadi nggak ada investor, nggak ada yang jamin keuangan saya gitu kan. Jadi saya mencoba membangun ekosistem, menghidupkan ekosistem dengan cara saya pribadi, yaitu dengan cara transaksi menggunakan harga kesepakatan. Katanya teman-teman gini, katanya Sinar ini apa sih penyerok, itu hak kalian menilai saya seperti apa gitu kan. Karena apa? Karena saya sebagai vendor, inilah yang bisa saya lakukan gitu. Nah, misalkan kalau kalian itu ingin jadi vendor, cobalah sekali-kali transaksi menggunakan nilai GCP, silakan. Kalau saya mah justru bukan tidak mau, tapi saya belum sanggup dengan kondisi keuangan. Ya, emang ini bisa dibilang untuk apa sih? Untuk bakar-bakar uang emang. Ya, emang ini untuk membangun ekosistem kita itu butuh pengorbanan. Benar, butuh pengorbanan. Tapi dengan cara seperti apa dulu? Semua pedagang itu pengennya ada hasil, tidak mau ada rugi. Ya kan, semuanya pedagang itu rata-rata pengennya untung, tidak mau buntung. Ya kan? Dan di sini saya mau bilang lagi sekali lagi, satu ya, untuk perhiasan, mebel, motor, elektronik itu masih menggunakan uang fiat, belum bisa menggunakan koin Pi. Nah, di sini saya mau sekalian juga klarifikasi tentang Indofinet Mart dengan Sinar Collection. Karena di sini banyak banget yang bilang bahwa Sinar Collection itu adalah Indofinet Mart. Buat teman-teman semua, Indofinet Mart sama Sinar Collection itu adalah beda orang, beda pemilik, ya kan? Yang mungkin suatu saat nanti setelah Indofinet Mart itu produk Cinanya ready, Sinar Collection itu akan ngambil produknya dari Indofinet Mart. Oh, maaf ya, tadi ada gangguan sebentar. Jadi itu ya buat teman-teman semua. Jadi antara Indofinet Mart dengan Sinar Collection itu berbeda. Itu beda orang, beda pemilik, beda platform juga ya. Yang Indofinet Mart yang jelas itu miliknya Pak Novi. Yang Sinar Collection ya itu jelas miliknya saya. Dan jika orang berpikir Sinar Collection itu berdiri setelah ada koin Pi, itu salah. Jadi sebelum ada koin Pi juga Sinar Collection itu udah berdiri, udah jalan, cuma menggunakan uang fiat. Karena dulu kan nggak tahu ada koin Pi, ya kan? Itu klarifikasinya ya. Sekali lagi, untuk produk emas, mebel, mobil, gitu, elektronik ya kayak gitu, itu masih menggunakan uang fiat. Dan jika untuk wilayah Subang, Purwakarta, Karawang, jika ada yang berminat untuk kredit mobil, kredit motor, silahkan terbuka di Sinar Collection ya. Untuk mau cicilan, mau cash juga ada. Dan sekali lagi, ini adalah emas asli ya. Ini emas asli ya. Ini emas asli, ini emas dari Jawa Timur, ya kan? Ini emas dari Jawa Timur. Jadi kalau beli emas ini di Hong Kong bisa dikirim ke Hong Kong, di Indonesia juga bisa dijual lagi. Dan saya untuk pembelian emas Hong Kong ya, saya pernah beli, ya kan, ini nih, mana ya kalung. Nah, ini emas Hong Kong ya, ini kecil tapi ini harganya lumayan.
Ini kecil, ini harganya sekitar 2.500. Ini kecil banget. Nah, misalkan kalau beli emas Hongkong, misalkan sekarang beli, tunggu 2-3 bulan, ini surut banget harganya. Hampir hilang setengahnya. Makanya buat teman-teman yang ada di Hongkong, kalau mau beli emas atau mau nabung, silahkan beli emas Indo aja, karena emas Indo itu pulang ke Indo bisa dijual lagi, potongannya tidak terlalu gede, paling 20 atau 25 ribu per gram, ya kan. Nah, mungkin itu ya klarifikasi hari ini, semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, Sinar Collection itu ready emas tapi belum bisa menggunakan koin Pi, ya kan. Kembali lagi, kalau emang bisa menggunakan koin Pi, saya nerima dengan harga kesepakatan. Misalkan 1 gram emas, misalkan harga 600, bisa gak nih 1 gram emas itu dengan 150 koin atau dengan 100 koin? Kalau kalian siap, kita siap ready-kan. Karena kita bukan jujur ya, saya mah tidak terlalu berambisi dengan nilai itu, karena kita belum tahu setelah open mind itu nilainya berapa. Bahkan kalau saya pribadi pengennya lebih dari itu ya, koin Pi itu setelah open mind pengen jutaan dolar ya. Semoga bermanfaat video ini. Jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye, pioner seluruh Indonesia.